Shalom pemirsa, welcome back to channel Setetes Air Hidup, khususnya dalam episode Air Hidup The Series. Saudara, jika Anda sedang mengalami masa sulit, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ia yang akan memelihara engkau dimanapun engkau berada. Ia adalah setia, Dia tidak akan meninggalkan kita dan Dia akan menyertai kita. Tuhan akan memelihara kita dalam segala kondisi yang jahat dan membawa kita ke kondisi yang terang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terus ikutilah kami di episode-episode selanjutnya dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin. Salam metanoia meno peripateio. Saudara, kalau kita tidak mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah, jadi begini saudara ya, kalau kita ini mengenakan manusia baru, ya, manusia baru yang kita kenakan itu adalah manusia yang diciptakan menurut kehendak Allah. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya. Jadi kalau kita mengenakan manusia baru, sesungguhnya itu diciptakan menurut kehendak Allah dan di dalam manusia baru itu ada kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saya ulang, kalau kita tidak mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, maka next, kita tidak dapat masuk ke langit baru, bumi baru di mana terdapat kebenaran dan kekudusan di dalamnya. Cara cek, cara mengecek, cara memeriksa, cara membuktikan agar kita tidak ragu, sudahkah kita mengenakan manusia baru atau belum, cara mengeceknya. Kita lihat, apakah kita ini terus mengarah kepada kebenaran dan kekudusan. Kalau kita terus mengarah kepada kebenaran dan kekudusan, itu berarti kita ini sudah mengenakan manusia baru. Dan kita tidak tahu masa hidup kita ini berapa lama. Dan ketika kita sudah berada di ujung hidup, kita yakin pasti bahwa kita akan masuk langit baru, bumi baru. Sudah saya kasih tahu ya cara mengeceknya. Cara mengeceknya adalah sesuai dengan firman Tuhan. Cara kita mengontrol hidup kita. Apakah kita layak masuk langit baru, bumi baru? Jangan pakai cara yang lain. Kita punya standar, yaitu firman Tuhan. Cara ngeceknya, apakah kita selalu menuju kepada kebenaran? Apakah kita selalu menuju kepada kekudusan? Apa itu kebenaran? Apa itu kekudusan? Sudah saya bagikan. Kalau kita sudah memang di situ, jangan takut. Apa yang akan terjadi hari esok? Kita sudah pasti masuk langit baru, bumi baru. Jadi, yang bisa masuk langit baru, bumi baru, harus manusia baru. Yesus mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita, itu harus. Kita percaya terima anugerah keselamatan. Tapi kalau itu tidak dikerjakan menjadi manusia baru, firman Tuhan katakan kita tidak bisa masuk langit baru, bumi baru.
Next. Saudara, di dalam Yohanes 3 ada percakapan Yesus dengan Nikodemus. Yesus berkata, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan melihat kerajaan Allah. Ini sama artinya. Kalau tidak mengenakan manusia baru, kita tidak bisa melihat langit baru, bumi baru, kerajaan Allah. Ini Yesus sendiri yang katakan, saudara. Di dalam Yohanes 3, Yesus berkata, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, tidak mengenakan manusia baru, tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ingat, kerajaan Allah sudah dekat. Matius katakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kalau kita tidak dilahirkan kembali, kerajaan Allah yang sudah dekat ini, kita tidak akan bakal bisa melihat dan masuk ke dalamnya. Next. 1 Petrus 1 ayat 23 mengatakan, apa itu dilahirkan kembali? Dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah yang hidup dan kekal. Ini berhubungan dengan pelaku firman, saudara. Orang yang dilahirkan kembali, dia pasti menjadi pelaku firman dalam hidupnya. Dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana. 1 Petrus 1, 2, 3 mengatakan, apa itu benih yang tidak fana? Firman Allah yang hidup. Cara kita cek, apakah kita sudah dilahirkan kembali atau belum? Cek, apakah aku sudah menjadi pelaku firman atau belum? Kalau kita belum berani mengambil keputusan untuk menjadi pelaku firman, berdoa sama Tuhan supaya kita dijadikan orang-orang Kristen yang dilahirkan kembali. Bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah yang hidup dan kekal. Next. Betapa pentingnya manusia baru atau dilahirkan kembali, atau dalam satu kata, pertobatan. Karena hal tersebut, manusia baru atau dilahirkan kembali atau pertobatan ini adalah bukti nyata yang memastikan bahwa next. Nama kita tertulis dalam buku kehidupan. Kita cek apakah setiap hari kita sudah melakukan pertobatan. Kalau sudah, itu berarti nama saudara sudah tertulis pasti dalam buku kehidupan. Next. Apa yang dimaksud dengan mengenakan manusia baru? Ya. Apa yang dimaksud dengan mengenakan manusia baru? Cek. Next. Nanti di rumah dibaca, saudara ya. Jangan dibaca di sini, nanti waktunya enggak nututi. Efesus 4 ayat 17 sampai 32 ditulis, nanti dibaca di rumah. Sekarang saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan mengenakan manusia baru. Next. Yang pertama, di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 32 dikatakan, mengenakan manusia baru itu mengenakan pola pikir yang sudah diperbarui. Dan mengenai pola pikir baru sudah pernah saya sampaikan kepada saudara.
Kalau lupa, ikuti YouTube kita setiap Kamis. Itu adalah menyampaikan khotbah saya yang lalu-lalu untuk mengingatkan saudara kembali. Ya. Pola pikir yang sudah ditransformasi dengan firman Allah. Jadi orang yang mengenakan manusia baru itu pola pikirnya sudah baru, yaitu pola pikir yang sudah ditransformasi dengan firman Allah. Yang sudah diperbaharui dengan firman Allah. Next. Saudara, pola pikir kita ini sangat berpengaruh. Karena pola pikir ini sentral, pusatnya segala sesuatu. Gaya hidup kita juga ditentukan oleh pola pikir, saudara. Misalnya ini. Kalau pola pikirnya ini sudah memang pola pikirnya lebih baik bisa macak daripada tidak bisa mangan, maka cara kita, gaya hidup kita itu selalu dhisikno macak daripada mangan. Karena pola pikirnya itu sudah seperti itu, saudara. Cara berpikirnya, sentralnya itu sudah seperti itu. Ya apa, aku kudu dhisikno macak daripada mangan. Gak iso mangan, gak apa-apa, sing penting aku iso macak. Ini sudah pola pikir sudah mancep. Carane mikir iku wis ngono. Saudara. Pola hidup itu juga ditentukan dari pola pikir, saudara. Perbuatan-perbuatan kita ini, itu juga dari sini pola pikir sentralnya. Kebiasaan-kebiasaan kita. Nek wis nek nggone sentrale ndek pola pikire meso iku gak dosa. Ya apa? Ya meso. Ngomongane saudara, karena di sininya tuh sudah diencepno polae, cara berpikirnya itu sudah meso itu gak dosa. Jadi masih meso, perkataan meso gak apa-apa, soalnya di kene ini tuh sudah seperti itu, saudara. Cara meresponi segala sesuatu, tujuan hidup, cara pandang, keputusan-keputusan kita itu semua dari sini, saudara. Kalau sebelum mengenakan manusia baru, kalau masih mengenakan manusia lama, itu yang dipakai itu pola pikir lama, pola pikir dunia, pola pikirnya sendiri. Itu kalau belum pakai manusia baru, saudara. Gaya hidupnya, pola hidupnya, perbuatannya, kebiasaannya, perkataannya, cara meresponi sesuatu, tujuan hidupnya, cara pandangnya, memutuskan sesuatu, itu selalu pakai cara dunia. Cara lama, cara kita sendiri. Yo. Nek carane dunia iku ana bohong. Cek selamat, cek ngene kudu ana bohongi. Nah, karena ini lama, sudah pola pikirnya sudah mancep. Jadi nek apa iku mesti disertai kebohongan. Karena sudah di sini. Sentralnya itu sudah begitu, saudara. Next. Ini yang namanya mengenakan manusia baru, saudara. Ini yang namanya pola pikir, saudara lihat di gambar ini, pola pikirnya itu sudah ditransformasi oleh firman Allah, saudara. Saudara lihat gambar ini kelihatan ya, ada gambarnya Bible, saudara. Jadi kalau pola pikirnya sudah seperti ini, maka gaya hidupnya, pola hidupnya, perbuatan-perbuatannya, kebiasaan-kebiasaannya, perkataan
perkataannya, cara meresponi sesuatu, tujuan hidupnya, cara pandangnya, keputusan-keputusannya, itu semua sinkron dengan Alkitab atau firman Allah. Pasti, karena apa? Polanya, sentralnya itu harus diganti. Sudah ditransformasi dengan firman Allah. Jadi nek ngomong iku sing diomongno perkataannya firman. Gaya hidupnya sudah beda dari yang tadi, Saudara. Gaya hidupnya sesuai firman. Pola hidupnya sesuai firman. Kenapa wis diganti, Saudara? Polanya, caranya wis diganti. Ada sebuah perusahaan. Perusahaan ini bangkrut. Dan dibeli orang lain, dibukalah lagi perusahaan ini. Dengan sistem yang baru. Dengan cara yang baru. Saya percaya cara-cara yang lama, yang dulu ada di perusahaan itu sudah tidak dipakai lagi, Saudara. Sistemnya sudah baru, cara-caranya semuanya sudah baru. Yaitu yang dipakai. Seperti itu, Saudara. Ini sudah ditransformasi, diperbarui dengan firman. Jadi kalau sentralnya ini sudah diperbarui dengan firman, maka semuanya juga akan berubah. Itu yang namanya manusia baru, itu yang namanya dilahirkan kembali, itu yang namanya pertobatan. Sentralnya sudah sinkron dengan Bible, dengan Alkitab, dengan firman Allah sebagai standar hidup orang percaya. Jadi kalau mau memutuskan sesuatu, keputusannya akan sinkron dengan firman Allah. Gaya hidupnya, polai, gayae, omongane, perbuatane, kuwabeh iku sinkron dengan firman Allah. Itu yang namanya sudah mengenakan manusia baru, dilahirkan kembali dan hidup dalam pertobatan. Kalau sudah seperti ini, Saudara, mau bumi gonjang ganjing apapun tidak takut. Karena kita sudah pasti nama kita tertulis dalam buku kehidupan. Next, yang kedua. Dalam Efesus dikatakan apa itu mengenakan manusia baru, nanti dibaca di rumah. Yang kedua, setelah pola pikirnya sudah baru, maka tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan manusia lama atau manusia duniawi. Kalau pola pikirnya baru, tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan manusia duniawi. Saudara lihat aja, manusia duniawi itu perbuatannya ya apa, Saudara? Orang yang tidak mengenal Tuhan, manusia duniawi, itu perbuatannya apa saja. Saudara mesti tahu, enggak usah diurui, saya enggak usah mengucapkan di sini. Apa sih yang dilakukan manusia duniawi? Kalau kita masih melakukan, itu berarti kita belum mengenakan manusia baru. Sekarang cek, apakah saya masih melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang duniawi? Cek, Saudara. Kalau kita masih melakukan apa yang dilakukan manusia duniawi, cepat bertobat. Karena kerajaan surga sudah dekat. Saya tidak usah ngajari apa yang dilakukan manusia duniawi. Manusia duniawi seneng ngerasani, seneng gosip. Kalau kita masih itu berarti manusia lama kita, perbuatan-perbuatan kita masih dikendalikan oleh manusia lama.
Orang duniawi suka ngene. Kalau kita masih suka ngono, berarti kita masih pakai manusia lama. Jadi mari kita kontrol, saudara. Kalau kita berbuat sesuatu, kalau kita mau melakukan sesuatu kita kontrol. Apa wong donya juga ngene? Nek wong donya juga ngene aku gak nglakukno wis. Karena aku sudah mengenakan manusia baru. Mari kita kontrol. Orang dunia masih melakukan apa? Kalau kita mau berbicara, kita mau melakukan sesuatu, mari kita cek. Apakah ini manusia duniawi melakukan? Kalau manusia duniawi melakukan, aku mau. Soalnya aku wis gak ngono. Aku iki wis mengenakan manusia baru. Aku sudah dilahirkan kembali. Aku iki calon penduduk warga negara surga. Dek surga iku gak ono ngono-ngono. Oh itu loh saudara. Sudah paling jelas apa yang saya omongkan, saya kira sudah jelas saudara. Itu saudara. Setelah pola pikirnya baru, perbuatan manusia lama, manusia duniawi, itu sudah tidak dilakukan lagi saudara. Mudah? Oh tidak. Itu yang namanya mengerjakan keselamatan itu perlu berjuang. Saya sudah jelaskan apa itu berjuang. Berjuangnya sudah saya jelaskan. Bukan lari-lari biasa seperti lari pagi. Tapi harus treho, saudara. Lari yang begitu rupa kenceng larinya. Dalam berjuang mengerjakan keselamatan. Artinya kita harus ngoyo, saudara. Untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan manusia duniawi. Jadi, saya kasih jalan keluar. Setiap kita mau ngomong, setiap kita mau melakukan sesuatu, ayo kita cek dulu. Iki wong donya nglakokno gak ya? Nek sik nglakokno, oh aku mau. Soale iku sik dilakokno wong donya. Berarti aku nek ngono sik gawe baju lama. Moh. Lah mohnya ini engkau harus punya eksousia dan dinamis kekuatan dari Allah. Kalau enggak walaupun moh kentir saudara. Kekuatannya manusia lo sepiro sih. Wong makanannya juga masih nasi. Saudara. Tapi kalau ada kekuatan Allah, kuasa Roh Kudus yang menguatkan kita. Moh iku mang dibantu dengan kekuatan Roh Kudus, kekuatan Allah. Kita pasti bisa. Kita akan pasti disebut pemenang-pemenang. Saudara. Berikutnya yang ketiga. Dituliskan di dalam Efesus pasal 7 tadi ya. Nanti yang dibaca di rumah Efesus 4. Yang ketiga, orang yang mengenakan manusia baru adalah orang yang selalu belajar mengenal Kristus. Orang yang sudah mengenakan manusia baru, dia pasti akan senang muji nyembah doa baca firman. Karena orang yang sudah mengenakan manusia baru, dia akan belajar mengenal Kristus. Dari mana belajar mengenal Kristus? Sing intim. Dari mana bisa intim? Ya muji nyembah doa firman setiap hari. Saya dulu tidak pernah mengenal Pak Gem itu sifatnya bagaimana. Wong hanya lewat surat. Zaman dulu tidak ada WA. Hanya lewat surat, sekarang suratnya masih ada lengkap. Saya bendel segini tebelnya saudara. Saudara kalau mau pinjam, mau baca boleh? Ada kok ya, masih disimpan. Termasuk surat-suratnya Mak Bas ke dia. Masih disimpan saudara, saya simpan rapi. Taunya hanya lewat surat. Tapi setelah saya menikah, kan hubungan kita lebih dekat, lebih intim tahu. Dia juga tahu kejelekan saya apa, saya juga tahu kejelekannya apa. Kekurangannya apa, dia juga tahu kekurangan saya apa. Karena intim, kenal.
Lah kalau saudara gak pernah muji, nyembah, doa, maca firman, teko mana kita bisa intim dengan Kristus? Lah kalau kita ndak intim dengan Kristus, bagaimana kita bisa belajar mengenal Dia? Kalau kita ndak belajar mengenal Dia, itu tanda berarti kita belum mengenakan manusia baru. Gampang, saudara. Belajar mengenal Kristus, keintiman. Lewat apa? Muji, nyembah, doa, baca firman. Terus mengenal. Itu artinya, ciri-cirinya mengenakan manusia baru. Next. Dilahirkan kembali sama dengan mengenakan manusia baru. Next. 1 Petrus 1 ayat 23, dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah yang hidup dan kekal. Ini sama dengan pola pikir yang sudah diperbaharui oleh firman Allah. Jadi semua aspek hidupnya berstandarkan firman Tuhan. Orang yang sudah mengenakan manusia baru, orang yang sudah dilahirkan kembali, orang yang hidup dalam pertobatan setiap hari, itu semua aspek hidupnya, semua aspek itu berarti tidak ada sedikit pun yang tidak. Semua aspek hidupnya itu semuanya berstandarkan firman Tuhan. Jadi semua segala sesuatunya pakai standar firman Tuhan sebagai patokan ukurannya, saudara. Oh, hari ini aku punya waktu lebih. Waktuku hari ini yang kosong ada 1 jam. Kalau cara pikiran kita pakai patokan, pakai standar firman Allah, apa yang kita lakukan? Sama keluarga sudah, sama klien sudah, sama karyawan sudah. Saiki ono waktu tenguk-tenguk sak jam. Mengenal Dia. Jadi segala sesuatu dalam hidupnya itu standarnya, patokannya itu selalu firman Tuhan. Renio, tak kandani. Wingi ndek gereja ya, aku dikandani karo Endang. Jarene Rini iku ono main ambek bojone Tuti. Iya ta. Ya apa? Mari ngono ya apa? Sik tak rungokno. Tapi kalau aspek hidupnya semuanya berstandarkan firman Tuhan. Yo, terima kasih. Wis, tinggal. Ayo saiki ngomong sing liyane. Le aku wingi tuku onde-onde ndek pasar Legi. Ha ojo. Ini umpama berhubung di pasar Legi gak ono wong dodol onde-onde, makanya tak umpamakan itu supaya saya ndak dijalui onde-onde, saudara. Ya, semua aspek hidupnya tuh standarnya selalu yang dipakai patokan, yang dipakai ukuran itu firman Allah, saudara. Sekecil-kecilnya. Ini yang namanya sudah mengenakan manusia baru. Next. Semua yang sudah saya terangkan tadi, kalau dirangkai dalam satu kata, yaitu pertobatan. Next. Pertobatan ini harus dilakukan setiap hari. Next. Ayatnya saya bacakan. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari
sehari ke sehari. Iki durung mangan saudara wis kaya ngene suarane. Pertobatan itu artinya setiap hari, saudara. Manusia batinia ini diperbarui dari sehari ke sehari. Jadi tiada hari tanpa pertobatan. Itu harus menjadi moto kita. Sebagai orang percaya. Maaf, tidak saya katakan orang Kristen. Orang percaya. Karena tidak semua orang Kristen orang percaya. Ini harus menjadi moto hidup orang percaya. Tiada hari tanpa pertobatan, saudara. Jangan tiada hari tanpa bakso. Kolesterol. Tiada hari tanpa yang lain-lain. Ini tiada hari tanpa pertobatan, saudara. Karena pertobatan itu dari hari ke sehari. Saya tidak akan perpanjangkan firman Allah. Tinggal satu. Next. Pertobatan inilah adalah bukti nyata bagi Tuhan, bagi manusia, bagi diri kita sendiri, bahwa pasti nama kita sudah tertulis dalam buku kehidupan. Saya ulangi sekali lagi. Pertobatan inilah adalah bukti nyata yang tidak bisa dibohongi. Bagi Tuhan, bagi manusia, bagi diri kita sendiri. Bahwa nama kita sudah pasti tertulis dalam buku kehidupan. Kenapa saya katakan pertobatan ini adalah bukti nyata bagi Tuhan? Karena Tuhan Maha tahu. Saat mana kita bertobat, saat mana kita berbuat dosa, Tuhan Maha tahu. Mengapa saya katakan pertobatan kita adalah bukti nyata bagi manusia? Karena perubahan hidup itu bisa dilihat dan dirasakan oleh sesama kita. Mengapa saya katakan pertobatan itu bukti bagi diri kita sendiri? Karena kita yang melakukan, kita yakin bahwa kita setiap hari mengejar hidup pertobatan. Jadi saya ulang, pertobatan ini adalah bukti nyata bagi Tuhan, bagi manusia, bagi diri kita sendiri. Bahwa pasti nama kita sudah tertulis dalam buku kehidupan. Saya pernah sampaikan saudara, saya masih ingat di Jimbaran. Waktu itu saya katakan, ada dua pertobatan. Pertobatan hati dan pertobatan perbuatan. Kalau pertobatan hati itu adalah niat. Tidak ada yang tahu kecuali Tuhan. Kalau pertobatan perbuatan, itulah yang namanya buah. Dan buah itulah yang dilihat, yang dinikmati oleh sesama kita. Dalam hati punya niat pertobatan. Selama tidak ada buah, manusia sesama kita atau Tuhan tidak bisa memastikan wong iki ancene mek kepengin tok apa bener-bener dilakukno. Tapi kalau ada perbuatan, kita melakukan pertobatan, itu bukti, itu namanya buah. Saudara. Jelas ya? Saudara, pertobatan ini adalah bukti nyata bagi Tuhan, bagi manusia, bagi diri kita sendiri. Bahwa nama kita, bahwa pasti nama kita sudah tertulis dalam buku kehidupan. Next. Atau memastikan bahwa kita adalah benar-benar calon-calon penghuni langit baru, bumi baru, yaitu sorga. Amin. Tuhan memberkati.